Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu jemaat sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi ini kita melanjutkan kajian hadis kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan sebelumnya sudah masuk pada bab sumpah dan nadar. Sekarang masuk bab yang baru, Kitabul Qadha. Kitabul Qadha itu artinya kitab al-qadha. Qadha itu artinya memutuskan perkara. Jadi tentang hakim. Jadi bab tentang hakim. Secara khusus qadha itu hakim, orang yang memutuskan satu perkara itu hakim. Tapi secara umum kita bisa banyak mengambil faidah. Ibu, jemaah sekalian, ketika kita akan memutuskan satu perkara harus berhati-hati. Kita akan memutuskan perkara tentang anak kita, tentang rumah tangga, tentang siapapun, itu harus berhati-hati. Nah, khusus terkait dengan qadha atau hakim, coba dilihat hadis 1410. An Buraidah radhiyallahu anhu qala. Dari Buraidah, semoga Allah berkah kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-qudatu salasatun. Hakim itu dibagi menjadi 3. Al-qudatu salasatun. Hakim pemutus perkara itu ada 3 macam, ada 3 golongan. Dari 3 golongan itu, isnani finnar. 2 kelompok hakim, yang 2 kategori ini itu bisa masuk ke dalam neraka. Wa wahidun fil jannati. Dan 1 kelompok lagi akan masuk surga. Ini sedang menggambarkan tipikal hakim. Ada perbuatan hakim itu yang bisa menghantarkan ke surga, dan ada perbuatan-perbuatan hakim yang bisa menghantarkan ke neraka. Dari 3 tipikal ini, 3 jenis model hakim, itu 2 model itu bisa masuk ke dalam neraka, dan 1 model bisa masuk ke dalam surga. Sini siapa yang suami atau anaknya jadi hakim? Tidak ada ya? Baik. Ya, hakim pengadilan agama, hakim di rumah. Baik. Seperti apa indikator hakim yang bisa masuk neraka dan hakim yang bisa masuk ke dalam surga? Yang pertama, warajulun arafal haqqo. Seorang hakim atau seseorang yang dia mengetahui kebenaran, dia tahu ilmunya, faqadha bihi, dan dia memutuskan dengan ilmunya sesuai dengan kebenarannya, fahuwa fil jannati, maka hakim yang seperti itu akan masuk surga. Saya ingin menyampaikan bahwa menjadi seorang hakim itu tidak mudah. Harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Keilmuannya, lalu pengalamannya, itu penting itu menjadi seorang hakim. Sehingga kalau menunjuk seorang hakim, itu
menurut saya yang baik, yang pinter, dan usianya juga sudah berpengalaman. Karena ini berat memutuskan perkara. Ada mungkin hakim muda, dia dari segi intelektual mungkin bagus, tetapi dari segi pengalaman kan belum berpengalaman. Jadi banyak perkara-perkara, banyak contoh-contoh kasus di dalam peradilan yang mungkin dia belum banyak mendapati itu. Tapi hakim yang sudah berpengalaman biasanya putusannya bisa jadi akan lebih baik dibandingkan yang kurang berpengalaman. Ini secara umum teorinya ya. Jadi persyaratan-persyaratan ini sehingga harus dipenuhi, samping punya keilmuan, ya, integritas dan yang lain-lainnya. Jadi harus punya ilmu. Ketika dia memutuskan perkara, putuskan dengan ilmunya. Karena nanti kalau ada hakim yang tidak memutuskan dengan ilmunya, ini bisa masuk kepada kategori yang lain nanti. Jadi hakim yang akan masuk surga itu adalah rajulun arafal haqqa, dia tahu kebenaran. Tahu kebenaran itu maknanya dia tahu ilmu. Dia tahu ilmunya. Dia tahu ilmu yang benar dan yang salah juga tahu. Sehingga orang yang tahu ilmu, tahu benar dan salah, dia akan memutuskannya adalah dengan objektif. Objektif mungkin. Sehingga faqadha bihi, dia akan memutuskan seluruh perkara-perkara itu dengan ilmunya. Karena godaan bagi hakim itu adalah subjektivitasnya. Akhirnya dia bisa saja melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan, atau aturan yang sudah ditetapkan pun bisa saja diupayakan dirubah-rubah atau sedikit-sedikit ya dicoba disesuaikan kembali dengan kepentingan hakim atau dengan kepentingan orang yang menitipkan sesuatu kepada si hakim tersebut. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, jadi sungguh berat ya memang pekerjaan hakim itu, karena mesti akan banyak godaannya. Tetapi hakim yang betul-betul konsisten memutuskan perkara itu dengan ilmunya dan sesuai dengan kebenaran, maka fahuwa fil jannati, dia akan masuk surga. Ibu-ibu jemaah sekalian, kita bisa membayangkan kalau ada hakim yang mengetuk palu, putusan si fulan berdosa dan hukumannya hukuman mati. Gimana itu kalau ternyata di hadapan Allah orang itu nggak punya dosa, kok dihukum jadi hukuman mati, umpamanya ya. Atau dengan subjektivitas karena dianggap ini mengganggu atau ini menganggap buruk bagi pandangan hakim atau pandangan sebagian orang yang nitip pesan pada hakim, diputuskan dia benar-benar terbukti sebagai pelakunya terhadap kasus pembunuhan sehingga harus divonis mati. Padahal dia bukan yang membunuh, tapi putusan bunyinya dia yang bersalah dan harus dihukum seumur hidup atau dihukum mati. Nah, ini kan berat sekali kalau ternyata dia bukan pelakunya. Jadi bagi para hakim dan siapapun, mari kita suarakan, nasihatkan bahwa belajarlah menetapkan satu perkara itu dengan ilmunya agar kita selamat kelak sehingga bisa masuk surga. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, warajulun arafal haqqa, seseorang yang mengetahui kebenaran. Sini dalam hadis kalimatnya masih umum, seseorang, karena ini sedang berbicara hakim. Secara khusus orang yang memutuskan perkara adalah hakim, tapi secara umum saya ingin mengatakan siapapun yang memutuskan perkara perselisihan keluarga, perselisihan apapun, tidaklah bijak. Jangan sampai menjadi tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu rajulun arafal haqqa. Dia tahu ilmunya, dia tahu benar. Tapi kemudian falam yaqdi bihi, dia tidak memutuskan dengan ilmunya, dia tidak memutuskan yang benar itu. Sesungguhnya ketika ada satu kasus peradilan
ini kasus saya ini benar, secara teori benar, data dan faktanya benar, tapi ketika putusannya menjadi putusan yang berbeda, dia salah. Karena tadi dibuat putusan yang berbeda itu entah kepentingan pribadi subjektivitas si hakim atau pesanan orang-orang untuk mencoba merubah, padahal ini secara teori, secara ilmu, data, fakta termasuk benar, tapi diperkarakan terus umpamanya, diseret-seret. Kalau di konteks Indonesia KPK, padahal dicari-cari juga tidak ketemu datanya, tapi dipaksa-paksakan supaya ini terseret ke KPK. Secara ilmu benar, secara ya teorinya tidak ada kesalahan, tapi dalam memutuskannya falam yakdi bihi, dia tidak putuskan dengan ilmu atau dengan kebenarannya. Wajaro fil hukmi, lalu kemudian dia berbuat dolim terhadap hukum, ya, dolim terhadap hukum. Mungkin saja terjadi dan banyak terjadi. Orang yang sebenarnya tidak bersalah, tapi kemudian diputar hukumnya dia menjadi bersalah. Padahal tahu yang benar dan yang salah itu yang mana, tapi putusannya putusan yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka kata Nabi, fahuwa finnari. Hakim yang seperti inilah hakim yang bisa masuk ke dalam neraka. Jadi jangan karena condong terhadap sesuatu lalu diputuskan. Contoh, ibu-ibu, ini yang sederhana terjadi di dalam keluarga. Terjadi di dalam keluarga. Kita punya anak 3 umpamanya, punya anak 3, punya anak 5. Ada kecenderungan orang tua memuji pada salah satu anak, membanggakan pada salah satu anak, tapi dengan anak yang lainnya, atau ada satu anak yang tidak dianggap bangga, tidak, dan seterusnya. Dia nggak punya apa-apa, bangga sekali ketika anak yang tanda kutip kaya, dia anaknya begini. Itu akhirnya mengakibatkan orang tua atau si ibu itu tidak berlaku adil karena sudah terpengaruh dengan subjektivitas. Anak yang rajin ngasih, yang sering memberi, disebutnya dia anak yang baik. Tapi ketika ada anak yang tidak memberi, ada anak yang jarang mengasih, lalu diputuskan dalam pikiran orang tua, ini anak yang kurang baik. Jadi dibandingkannya dengan materi. Padahal tidak dilihat kenapa anak ini tidak pernah memberi. Kan tahu ekonominya lagi lemah. Tapi selalu yang dibandingkan itu yang nampak materinya. Sehingga putusannya di benak orang tua, di benak seorang ibu, yang anak yang baik, yang ini yang sering memberi, dan kebalikannya yang tidak pernah memberi itu dianggap anak yang tidak baik. Nah, itu putusan yang seperti itu, mohon maaf, itu kurang bijak. Karena kalau ditanya ibu, apakah ingin semua anak-anak ibu berbuat baik kepada ibu? Tentu si ibu akan jawab ingin, semuanya ingin baik. Kalau semua anak ingin baik kepada ibu, berarti harusnya ibu pun juga memperlakukan baik kepada semua anak. Jadi tidak pilih-pilih. Demikian pula di dalam bekerja. Walaupun orang tuanya jadi kepala sekolah, ada anaknya yang ingin ikut ngajar di sekolah yang ada bapaknya itu, dia tetap melalui proses tes. Dan jangan mentang-mentang karena bapaknya kan kepala sekolah, lalu dipermudah lolos tanpa melalui seleksi. Ataupun kalau ada seleksi pura-pura saja supaya disebut sudah ikut seleksi, tapi jalannya dipermudah. Itu seorang ayah tidak boleh punya kepentingan begitu, menggolkan anaknya supaya jadi guru di dalam sekolah tersebut, lalu dengan mengabaikan kriteria standar pada umumnya. Dan ini berlaku dalam hukum
hukum apapun tidak boleh ada kepentingan of interest ya, karena ini bapaknya, ini pamannya, ini siapapun. Nah itu, karena nanti memutuskan perkaranya menjadi tidak bijak. Andai kata ada kasus yang sama, ada sama-sama yang ingin melamar di sekolahan, tapi karena tidak punya bapak di sekolah itu, mungkin juga tesnya sangat ketat sekali. Bisa saja dia tidak akan lolos atau tidak akan diloloskan, walaupun melihat dia pintar juga, tapi karena ada beberapa kriteria yang tidak sesuai diinginkan oleh kepala sekolah, mungkin saja itu terkendala untuk bisa masuk ngajar di atau kerja di tempat tersebut. Jadi janganlah kita menjadi orang yang memiliki tipe yang sesungguhnya tahu mana yang benar, tahu ilmu, tapi memutuskannya subjektif. Sehingga tipe hakim yang semacam ini, kata Nabi, fahuwa finnar, dia akan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, warajulun lam ya'rifil haqqa faqada linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Yang ketiga, ada tipe hakim itu yang dia memang si hakim ini tidak punya kompetensi, tidak punya ilmu. Bahasa lain ya dia bodoh. Ya, jahil, lam ya'rifil haqqa, dia tidak tahu yang benar, dia tidak tahu ilmu tentang hal tersebut. Tidak kompeten kok malah menjadi hakim umpamanya untuk memutuskan satu perkara. Sehingga otomatis dengan kompetensinya itu, maka dia pun faqada akan memutuskan satu perkara, tapi perkara yang diputuskannya itu ala jahlin, atas kebodohannya. Memang dia bodoh, maka memutuskan perkaranya dengan kebodohannya, bukan dengan ilmu pengetahuannya. Sehingga itu pun bisa membuat terdolimi orang-orang yang terkena atau masuk ke dalam hukum tersebut. Karena bisa jadi harusnya pertimbangannya A, tapi dengan ketidaktahuan atau kekurang kompetensian ilmunya, menurut dia menjadi B, yang harusnya A umpamanya. Nah, itu juga hakim yang semacam itu fahuwa finnar, itu juga bisa masuk ke dalam neraka. Dari 3 model hakim, kalau menurut saya yang paling banyak terjadi di model yang kedua. Kalau model ketiga karena kebodohannya, saya kira untuk konteks keindonesiaan, mungkin menjadi hakim kan diseleksi dulu dengan seleksi yang bisa sesuai dengan prosedurnya. Tapi ketika prakteknya dia tahu satu kebenaran, tapi karena banyak godaannya, entah pesanan, entah ancaman, entah apapun, sehingga putusannya itu berbeda dari apa yang dia tahu itu benar, tapi putusannya menjadi berbeda. Itu saya kira kita banyak atau mendengar contoh yang hakim yang seperti itu. Kalau memutuskan atas kebodohannya mungkin iya ada, tapi juga mungkin sedikit kasusnya. Karena umumnya ya di masyarakat ditunjuk menjadi seorang hakim, jangankan hakim ya, mungkin ditunjuk sebagai seorang ustadz atau sebut seorang kiai, saya kira dengan kompetensinya. Tapi kecenderungan di kedua itulah yang seringkali merusak ya kebenaran itu sendiri karena banyak kepentingan. Rawahul arba'atu, hadis riwayat Imam yang 4, wasahahahu al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, "Man waliyal qada'a faqad dubiha bi ghairi sikinin." Barang siapa yang diberi kepercayaan qudah menjadi seorang hakim, faqad dubiha, maka sungguh dia telah disembelih bi ghairi sikinin, dengan tidak menggunakan pisau. Jadi orang yang menjadi hakim itu, pekerjaan hakim itu seperti orang yang disembelih, tapi disembelihnya bukan menggunakan pisau. Kira-kira kalau saya memaknai, jadi pekerjaan atau profesi seorang hakim itu sungguh berat, karena terangkatnya menjadi hakim saja digambarkan oleh Nabi seperti qad dubiha, seperti orang yang sudah disembelih, seperti sudah disembelih, dan disembelihnya itu bi ghairi sikinin, dengan tidak menggunakan pisau. Ibu kalau sembelih tidak pakai pisau tapi sampai mati, kan sakit, tersiksa. Ada orang digorok tapi pakai tangan, tapi tetap sampai mati. Yang matinya lama, tersiksa, tapi mati juga. Apa maksudnya? Di dalam keterangan, yang dimaksud orang yang pekerjaannya jadi hakim seperti disembelih yang tidak menggunakan pisau, sungguh pun dia memutuskan satu perkara, dia ikut merasakan sakitnya. Jadi dia itu sungguhnya merasakan sakitnya. Memutuskan perkara si A dihukum mati, hatinya juga merasa sakit sungguhnya. Dia tersakiti. Ada perasaan yang juga kurang nyaman. Apalagi kalau ternyata berbeda dari hati nuraninya. Memutuskan hukuman mati atau penjara seumur hidup, padahal sebenarnya tidak pas untuk dijatuhkan hukum seperti itu. Jadi sungguhnya dia pun merasakan sakitnya seperti disembelih yang tidak menggunakan pisau. Itu kata Nabi begitu. Sehingga ini saya memaknai itu untuk menunjukkan beratnya tanggung jawab menjadi seorang hakim. Apalagi dalam perkara yang mesti kontroversi, itu risiko hakim akan memutuskan A, ini kelompok A akan menyerangnya jika berbeda. Tapi kalau memutuskan mungkin itu menguntungkan kelompok B, berkebalikannya si B akan senang, yang si A mungkin tidak senang. Itu risiko bagi seorang hakim. Jadi sungguhnya ya bahasa lain tidak nyaman, seperti disembelih bukan oleh pisau. Itu kata Nabi. Yang berikutnya, wa anhu qala, dan juga dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamati. Kata Rasulullah, sesungguhnya kamu itu satahrisuna 'alal imarah, sangat menginginkan kepada kekuasaan. Secara umum setiap orang itu ingin berkuasa. Teorinya secara umum, setiap yang sudah berkuasa ingin melanggengkan kekuasaannya. Sehingga secara umum pula, karena semua orang ingin berkuasa, tentu akan terjadi rebutan kekuasaan. Apapun itu. Di rumah pun juga sama. Ingin rebutan yang paling berkuasa, mewarisi harta warisnya dominan oleh seseorang. Itu menunjukkan memang secara umum manusia itu rakus dengan kekuasaan. Innakum satahrisuna 'alal imarati, sesungguhnya
kamu akan sangat ingin sekali kepada kekuasaan. Jadi dianggapnya nyantai ya kalau jadi penguasa itu, jadi pejabat tuh dianggapnya itu sesuatu yang enak sehingga menjadi rebutan. Khalid bin Walid, beliau dengan ilmunya, ilmu perang, sering diberi kepercayaan oleh Nabi untuk menjadi panglima perang. Dan selama beliau ditunjuk oleh Nabi menjadi panglima perang, sering memenangkan peperangan dalam kepemimpinan Khalid bin Walid. Tapi dalam satu kesempatan, Rasulullah sengaja tidak menunjuk Khalid bin Walid untuk memimpin perang. Saya agak lupa perang apa itu. Lalu Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, kenapa amanah tersebut tidak diberikan kepada Khalid? Bukankah Khalid sudah terlatih memimpin perang? Kalau kemudian diberikan kepada panglima yang lain, jangan-jangan kita kalah ya Rasul. Lalu Nabi menjawab bahwa saya sengaja tidak memberikan amanah menjadi pimpinan kepada Khalid bin Walid, tujuannya supaya dia itu tidak sombong, supaya tidak merasa unggul terus, ganti yang lain. Jadi kan merasa dikasih amanah oleh Nabi, kemudian merasa selalu menang dalam memimpin peperangan, sehingga nanti khawatir justru akan muncul kesombongan, maka sengaja Nabi langsung ganti, tidak dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi kita jangan juga selalu merasa di jalur yang nyaman, jadi sesekali berubah kepada jalur yang tidak nyaman. Jadi jangan selalu ingin dihargai terus, tapi harus siap juga jika ada orang lain yang tidak menghargai kita. Umumnya, teorinya, kita ini ibu-ibu semakin tua itu biasanya sensitif, semakin ingin dihargai oleh anak-anak atau ingin dihargai oleh siapapun. Sehingga ketika ada orang yang tidak menghargai kita, itu kita rasanya tidak nyaman, bisa jadi marah, emosi, karena sebab ada orang yang tidak menghargai kita. Itu penyakit. Karena umumnya tadi setiap orang ingin dihormati, padahal kita juga harus siap jika orang tidak menghormati kita. Itu Nabi mengajarkan kepada Khalid, saya turunkan kamu tidak menjadi lagi pemimpin dalam perang ini, dalam menjadi komandan. Tujuannya itu. Jadi jangan memuji terus keunggulan Khalid bin Walid, tapi juga ada orang lain yang mampu memimpin perang tanpa dipimpin oleh Khalid bin Walid, bisa juga. Saya juga pernah bercerita, sebagian ibu mungkin mendengar yang berpengajian Kamis pagi ya. Sini ada seorang santri dulu pernah mondok di sini, dia bekerja lalu kemudian sukses dengan pekerjaannya. Dia punya ternak yang cukup luas, dia juga tanda kutip menjadi YouTuber yang terkenal, tetapi tiba-tiba tidak ada berhenti total, tidak mau jadi YouTuber, juga meninggalkan ternaknya. Ternyata simpel jawabannya, cuman diingatkan oleh orang tua, kamu jangan terlena di atas kepopulerannya, hanya betul-betul berhenti. Dan itu ada orang yang bisa seperti itu. Jadi artinya walaupun sifat umum manusia, kata Nabi, innakum satahrisuna alal imarah, kalian atau manusia itu juga sangat ingin dengan kekuasaan. Padahal wasatakunu nadamatan yaumal qiyamati, bisa jadi justru kekuasaan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat.
Hari ini seperti rebutan untuk mendapatkan kekuasaan, seolah-olah kekuasaanlah yang paling pokok, tapi bisa jadi justru kekuasaan itu malah akan menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Maka kekuasaan itu sifatnya kalau diberi amanah, kita mampu, bismillah, laksanakan. Dan jikapun sudah bismillah untuk melaksanakan amanah, lalu kemudian umpamanya dalam konteks pemilihan umpamanya tidak terpilih, ya tidak mengapa, karena memang kekuasaan bukan target. Tapi kalau kekuasaan itu jadi target, biasanya dia akan mengupayakan 1000 cara apapun bagaimana untuk terus berkuasa. Maka di tahun pemilu juga, ibu-ibu, ya saya mengingatkan, pilihlah orang yang betul-betul benar. Jadi memilih orang yang menurut ijtihad kita, orang yang benar. Jangan memilih orang yang kira-kira akan menang. Bisa jadi orang yang akan menang tidak benar, bisa jadi orang yang benar itu mungkin nanti tidak akan menang. Tapi kalau ijtihad kita akan berikan pilihan ini kepada orang yang benar. Andai kata tidak terpilih pun, tidak menang pun, hisab kita itu sudah ringan. Hisab kita itu ringan. Karena dalam ijtihad saya, si A ini adalah pemimpin yang insya Allah baik, benar, cerdas, agamanya bagus, dan bla 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 seterusnya. Andai kata kemudian tidak menang pun, hisab kita sudah ringan. Karena kita berupaya memilih yang benar. Jadi jangan memilih yang kemungkinan akan menang, tapi pilihlah yang kita anggap itu yang akan benar. Ya, kita aminkan saja. Baik. Karena kalau rebutan kekuasaan, ya ini orang tidak paham. Wasattakununa nadamatan yaumal qiyamah. Bisa jadi kekuasaan itu malah akan menjadi penyesalan, ya, penyesalan kelak pada hari kiamat.